Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Ikhwah, sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diumumkan tadi bahwa untuk kajian malam ini adalah tematik karena kita sudah mendekati hari raya Idul Adha, sehingga kita perlu untuk mempelajari ataupun perlu untuk merefresh kembali ilmu ataupun pengetahuan yang selama ini kita dapatkan dari kajian-kajian. Semoga dengan adanya kajian ini praktek korban kita lebih meyakinkan lagi insyaallah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang akan kita pakai adalah kitab yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang diberi judul Ahkamul Udhiyah wa Zakah. Bismillahirrahmanirrahim, langsung ke pembahasan definisi dari udhiyah ataupun korban. Al-udhiyah ma yuzbahu min bahimatil an'am ayyam al-adha bisababil 'idi taqarruban ila Allah azza wa jalla. Korban itu adalah hewan yang disembelih ataupun hewan ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi dari suatu korban. Dalil tentang disyariatkannya adanya korban di sini itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli lirabbika wanhar." Engkau salatlah untuk Tuhanmu dan engkau berkorbanlah. Ini adalah di antara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan bahwa korban itu disyariatkan dalam syariah agama Islam berupa ayat Al-Qur'an. Kemudian ada juga suatu dalil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukahu." Perhatikan, ini adalah dalil yang kedua yang diambilkan dari hadis yang sahih. "Man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih korban di sini ba'da salat, setelah salat Idul Adha, faqad tamma nusukuhu, maka ibadahnya telah sempurna ataupun korbannya telah sempurna, wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah mendapatkan ataupun telah mengikuti sunnahnya kaum muslimin ataupun kebiasaan kaum muslimin. Kemudian ada suatu tadi itu berdasarkan suatu hadis yang bersifat qauli ya ikhwah, artinya perkataan ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga suatu hadis ya ikhwah. Nanti ini kitab ada sekitar 103 lebih halaman. Jadi ana pilah-pilah insyaallah yang sekira waktu mencukupi. Semoga yang terpilih nanti adalah memang bahasan yang sangat penting. Ada suatu hadis yang lain ya ikhwah, yaitu hadis yang berupa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini dzabahuma biyadihi." Perhatikan di sini Muhammad itu beliau berkorban bi kabshain dengan dua kambing. Amlahaini yang akranaini di sini yang memiliki tanduk, dzabahuma biyadihi. Beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Dari hadis ini juga ya ikhwas sekalian bahwa di saat kita berkorban maka disunnahkan untuk menyembelih secara sendiri, artinya kita sendiri yang menyembelihnya sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah SAW kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, mungkin takut atau mungkin takut darah ataupun yang lain sebagainya, maka bisa diserahkan ke orang yang dipercaya, mungkin termasuk panitia ataupun yang lain sebagainya. Wasamma, dan Muhammad beliau menyebutkan membaca bismillah wa kabbaro, dan beliau juga membaca takbir bismillah Allahu akbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kaki beliau di bagian leher, antara leher sama bagian kaki bagian depan kambing tersebut. Nanti insyaallah ada pembahasan khusus masalah hal ini.
Kemudian ya ikhwah, tentang masalah hukumnya, tentang masalah hukum-hukumnya. Hukum korban itu apa? Di sini setelah para ulama bersepakat untuk mengatakan bahwa berkorban di saat Idul Adha itu merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam syariat agama Islam, mereka ada khilaf, ada perbedaan pendapat dari kalangan mereka. Dari segi apa? Dari segi apakah korban ini hukumnya wajib, apakah hukumnya dia sunnah. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan, ini pendapat yang pertama, bahwa hukum berkorban itu adalah wajibah. Hukum berkorban adalah wajib. Ini pendapat yang pertama yang dimiliki oleh Al-Imam Auza'i wal Lais dan juga mazhab Abu Hanifah dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama yang lainnya. Dalil mereka bagaimana? Dalil mereka diantaranya yang digunakan adalah firman Allah tadi yang di awal kita baca. Fasholli li rabbika wanhar. Engkau salatlah untuk Tuhanmu. Wanhar dan berkorban, berkorbanlah. Di situ ada suatu unsur perintah. Dalam suatu ayat ataupun dalam suatu hadis. Kalau di situ ada unsur suatu perintah, maka artinya perintah tersebut adalah suatu kewajiban selama tidak ada hal yang membelokkannya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah suatu hadis. Ini dalil tentang pendapat ulama yang mewajibkan tentang berkorban. Ini adalah hadis yang sahih juga. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Man wajada sa'atan." Tadi Anda sempat lihat di grup ada yang bertanya tentang masalah orang yang kaya, apakah setiap tahunnya dia wajib untuk berkorban? Ini jawabannya. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi. Barang siapa yang menemukan ataupun memiliki keluasan rezeki di sini, duit banyak, rezeki ada, falam yudhi, sedangkan dia tidak mau untuk berkorban ataupun dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka sekali-kali dia jangan dekat-dekat musalla kami ataupun tempat sholat kami. Kita perhatikan ya ikhwah sekalian bahwa kaum muslimin tempat yang paling nyaman dimiliki oleh seorang muslim itu adalah di sebuah masjid ataupun tempat yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sampai Nabi Muhammad itu beliau melarang seorang muslim dekat-dekat dengan sebuah musalla ataupun dekat dengan tempat ibadah, dekat dengan sebuah masjid. Artinya pelanggaran yang dilaksanakan oleh orang ini bukan suatu pelanggaran yang sepele. Pelanggaran apa itu? Yaitu suatu sikap yang mana dia itu tidak mau untuk berkorban, sedangkan dia punya duit. Sehingga inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa hukum berkorban itu adalah wajib. Ini dasar yang kedua. Sedangkan pendapat yang kedua ya ikhwah. Ini dasar dalil yang kedua dari pendapat yang pertama tentang masalah hukum korban itu adalah wajib. Sedangkan pendapat yang kedua, tentunya dalam kitab ini disebutkan tentang bantahan-bantahan bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukum berkorban itu wajib. Di kitab ini disebutkan. Anak khawatir nanti kalau disebutkan juga, khawatir nanti tidak selesai pembahasannya. Pokoknya intinya di situ ada khilaf di antara para ulama antara yang mewajibkan sama yang mensunnahkan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukum berkorban itu adalah sunnah. Hukum berkorban adalah sunnah. Dasarnya bagaimana? Dasarnya adalah suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, ini ba'adamul wujud. Perhatikan di sini. Hadisnya diantaranya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Husain. Nabi Rafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tahha ishtara kabshaini aqrainaini saminaini amlahaini fa idza shalla wa khataba ata bi ahadihima wa qa'iman fi musalla. Ini hadis yang pertama, al-hadis. Perhatikan di sini, Nabi Muhammad itu beliau di saat Idul Adha itu beliau membeli 2 ekor kambing yang bertanduk dan juga gemuk-gemuk. Putih warnanya ataupun ada hitam-hitamnya. Setelah beliau berkhutbah, beliau minta untuk didatangkan salah satu dari kambingnya.
kemudian beliau menyembelih sendiri dengan menggunakan pisau ataupun golok. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma hadza an ummati jami'ah. Ya Allah, ini adalah korban untuk umatku semuanya. Atas nama umatku semuanya yang telah bersaksi untukmu tentang ketauhidan. Artinya umat Muhammad yang mereka termasuk muwahhidun, termasuk orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan telah bersaksi bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan risalahnya. Beliau mengatakan begitu. Kemudian beliau minta didatangkan dengan kambing yang kedua. Saat beliau menyembelihnya, beliau mengatakan hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini adalah kurban dari Muhammad dan juga dari keluarga Muhammad. Ini untuk kambing yang kedua yang beliau sembelih. Dalam hadis ini ya ikhwas sekalian, dalam hadis ini pernah sampai beberapa tahun keluarga Rasulullah yaitu Banu Hashim la yudahhun. Dikatakan di sini bahwa Bani Hashim ataupun kabilah Rasulullah setelah kejadian ini tidak ada yang berkorban sama sekali. Saat di antara mereka tidak berkorban, artinya korban itu bukan sesuatu yang wajib. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa hukum berkorban itu hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya apa? Sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan ataupun sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Itu adalah hadis yang pertama tentang dalil yang digunakan oleh ulama untuk mengatakan bahwa hukum berkorban itu adalah sunnah muakkadah. Dalil yang berikutnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Kalau kalian melihat hilal ataupun bulan tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadun dhahiyah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia tidak memotong. Sebagian riwayat tidak memotong rambut ataupun kukunya. Perhatikan, orang yang berkorban ya ikhwah, ataupun saat ada orang yang melihat tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan dia ingin berkorban. Artinya kalau ada kata-kata ingin, berarti ini bersifat opsional. Ada orang yang ingin korban, ada orang yang tidak ingin berkorban. Di saat Nabi Muhammad beliau menggunakan istilah warada hadul dhahiyah, dalam salah seorang di antara kalian ingin berkorban, maka hendaklah dia jangan motong rambut ataupun motong kukunya. Ini yang dijadikan dasar oleh para ulama yang mengatakan bahwa hukum berkorban itu adalah sunnah. Karena di sini ada kata-kata arada ahadukum, yaitu tentang korban dikaitkan tentang masalah kehendak seseorang. Kalau mau korban, maka hendaklah tidak potong rambut ataupun kuku. Kalau nggak mau berkorban, maka nggak jadi masalah begitu. Seakan-akan beliau mengatakan begitu. Itu poin yang pertama ya ikhwah. Poin yang kedua adalah kita lihat hadis ini ya ikhwah, bahwa bagi orang yang berkorban ataupun orang yang niat untuk korban dan dia telah masuk di tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka dia jangan sampai motong rambut ataupun motong kukunya. Nanti insya Allah ada pembahasan khusus masalah hal ini. Kemudian dalil yang keempat ya ikhwah. Ini mungkin tidak perlu dulu, mungkin sebentar. Nah, kita langsung ke pembahasan faslun. Ini halaman 14. Kalau ditanya, kira-kira bersedekah dengan harga kambing ataupun harga sapinya, itu lebih utama dari menyembelih korban ataukah tidak? Artinya misalkan begini, ada orang bertanya kepada antum, akhi ataupun ustadz, apakah lebih utama kalau seandainya anak itu bersedekah, misalkan harga kambing itu ada 7 juta ataupun domba sekitar 7 juta ataupun 8 juta. 8 juta ini dibelikan seekor domba. 8 juta. Kalau seandainya uang 8 juta tersebut itu digunakan untuk bersedekah, dikasihkan kepada orang fakir miskin, disedekahkan, diinfakkan ke tempat ataupun ke lembaga-lembaga dakwah,
Kira-kira utama mana? Bersedekah dengan harga tersebut, harga 8 juta itu, ataukah lebih utama menyembelih korbannya? Di sini dikatakan oleh beliau, wadzabhul udhiyah afdalu minas shadaqah. Bahwa menyembelih korban itu lebih utama daripada sedekah bisamaniha, dengan harganya. Hal ini dinaskan ataupun dituliskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan az-dzibhu fi mawdi'ihi afdal min as-sadaqah bithamanihi. Jadi menyembelih pada tempatnya itu lebih utama. Artinya tempat di sini adalah waktu penyembelihan korban itu lebih utama daripada sedekah dengan harganya. Walau zada fi thamani fatasaddaqa bi athara minhu. Walaupun bersedekah dengan yang lebih banyak lagi. Artinya kalau tadi harga domba itu adalah 8 juta, kemudian ada orang membuat suatu perbandingan, kalau seandainya Anda bersedekah dengan 10 juta, utama nyembelih korban ataukah bersedekah dengan 10 juta? Dikatakan di sini bahwa yang lebih utama adalah nyembelih korban. Nyembelih korban. Alasnya bagaimana? Di sini disebutkan oleh beliau, ya ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Karena nyembelih korban itu adalah amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Karena nyembelih korban itu adalah yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin, fa innahum kanu yadhuna ataupun yudahuna walau kanat as-sadaqah bisamil udhiyah afdal la'adalu ilaiha. Mereka ini yaitu Nabi Muhammad dan juga para sahabat dan juga generasi-generasi ulama salaf, kalau seandainya sedekah itu lebih utama, niscaya mereka akan akan merubah dari sistem korban, akan diganti dengan sedekah. Tetapi yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW itu adalah korbannya daripada sedekahnya. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin beliau meninggalkan sesuatu yang lebih utama untuk ngejar sesuatu yang keutamaan di bawah itu. Misalnya ini sedekah berada di level A atas. Misalkan ini korban di level A atas. Kemudian baru sedekah. Kalau seandainya sedekah ini lebih utama, Nabi Muhammad tidak mungkin melaksanakan suatu korban. Pasti beliau akan menempuh cara sedekah. Tetapi berhubung berkorban itu lebih utama, sehingga beliau dalam hal ini, kalau seandainya dibuat perbandingan, dan yang beliau praktikkan di sini, beliau adalah berkorban. Itu adalah dalil yang pertama. Dan kita perhatikan ya ikhwas sekalian, yang dalil yang kedua, ataupun bukti yang dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama, yang mengatakan bahwa hukum berkorban itu lebih utama daripada bersedekah, adalah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu tahun kelaparan ataupun tahun paceklik pada zaman Rasulullah. Dan kebetulan saat itu adalah hari raya Idul Adha. Nabi Muhammad falam ya'murhum bisarfi thamaniha ilal muhtajin. Nabi Muhammad saat itu beliau tidak memerintahkan untuk menyalurkan harga dari korban ini berupa uang untuk diberikan kepada orang-orang yang perlu. Tetapi beliau bagaimana? Tetapi beliau perintah untuk tetap menjalankan suatu korban. Dan berhubung tahun itu adalah tahun paceklik, maka korban saat itu tidak boleh ada yang disimpan. Tapi harus langsung dihabiskan. Baru kemudian tahun berikutnya setelah umat Islam paceklik telah lewat, sehingga diperbolehkan wadakhiru. Sehingga beliau memperbolehkan untuk menyimpan sebagian daging korban. Nabi Muhammad di tahun berikutnya beliau mengatakan kulu wa'at'im wadakhiru. Kalian makanlah, wa'at'imu dan kalian kasih makanlah kepada orang lain, wadakhiru dan kalian simpanlah. Inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwa hukum berkorban ataupun berkorban itu lebih utama daripada bersedekah dengan menggunakan harga dari korban tersebut. Kemudian terakhir ya ikhwah adalah
nyembelih korban ini merupakan suatu syiar Islam. Merupakan suatu syiar Islam. Kalau seandainya syiar Islam ini yang berupa berkorban ini dirubah menjadi suatu sistem sedekah, niscaya syiar ini akan hilang. Sebagaimana perkataan orang-orang yang liberal mengatakan nggak perlu haji setiap tahun, buang-buang duit, lebih baik buat sedekah, nanti pahala sama katanya. Ini orang-orang yang tidak benar, ingin menghilangkan syiar-syiar Islam. Jadi kalau kita itu buat perbandingan, kira-kira lebih bagusan mana? Apakah bersedekah dengan harga korban, ataukah langsung menyembelih binatang korbannya? Maka jawabannya adalah lebih utama menyembelih hewan korbannya. Karena di sana ada suatu penampakan dari segi ataupun suatu memperlihatkan syiar Islam biar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian pembahasan berikutnya yang disinggung oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini tadi lihat juga di pertanyaan di grup tentang masalah berkorban untuk si mayit, tentang berkorban untuk si mayit. Di sini ada 3 pembahasan ataupun 3 poin dalam masalah berkorban untuk si mayit. Pembahasan yang pertama, antakuna taba'an lil ahya kama law dhahal insan an nafsihi wa ahli wa fihim amwatun faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi wa yaqul Allahumma hadza an Muhammadin wa ali Muhammadin wa fihim man mata sabiqa. Ini pembahasan yang pertama adalah mayat tersebut kalau seandainya korbannya itu adalah ngikut orang yang masih hidup, maka ini diperbolehkan. Ini juga yang dipraktikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah berkorban untuk famili beliau yang sangat beliau cintai, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, termasuk Abbas ibn Abdul Muttalib, termasuk istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, termasuk anak-anak beliau Abdullah Ibrahim yang meninggal semasa masih kecil, dan juga Ruqayyah Ummu Kulthum yang meninggal sebelum Rasulullah, termasuk Fatimah. Mereka ini ya ikhwas sekalian, afwan, Fatimah meninggal setelah Rasulullah SAW, tapi Ummu Kulthum sama Ruqayyah radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad, walaupun famili beliau, kerabat beliau, keluarga beliau yang sangat beliau cintai meninggal terlebih dahulu, tidak ada satu riwayat pun sepanjang yang Anda ketahui ya, tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa beliau pernah berkorban khusus untuk mereka. Pernah berkorban khusus untuk mereka. Terus bagaimana pahala-pahala nanti, pahala korban apakah didapatkan? Insya Allah akan didapatkan. Oleh karena itu di sini perlu ada suatu niat. Nabi Muhammad di saat beliau menyembelih korbannya, beliau mengatakan Allahumma hadza an Muhammad. Ya Allah, ini adalah korban dari Muhammad wa ali Muhammad, dan juga keluarga dari Muhammad. Kalau diartikan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti famili beliau yang telah meninggal juga mendapatkan suatu pahala korban, walaupun tidak menyembelih korban khusus untuk mereka. Tetapi karena di sini ada suatu niat, dan ini nanti yang perlu kita niatkan, kalau seandainya kita cuma mampu untuk membeli 1 ekor kambing, maka perlu diniatkan bahwa itu adalah korban antum dan korban keluarga antum. Di saat kita mengatakan bahwa ini adalah korban kita dan keluarga kita, maka orang-orang famili kita yang telah meninggal terlebih dahulu daripada kita, mereka juga mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala kurban, pahala kurban. Ini insya Allah yang paling, Allah alam, insya Allah ini adalah yang paling aman ya ikhwas sekalian. Di samping kita ikuti yang dipraktikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah pembagian yang pertama. Pembagian yang pertama. Untuk yang kedua, ayu dhahiyya anil mayyit istiqlalan la tabarru'an. Istiqlalan tabarru'an. Perhatikan di sini, ini adalah yang kedua, yaitu menyembelih seekor kambing ataupun seekor sapi misalnya, tetapi tidak ngikut dari orang yang hidup. Artinya bagaimana? Bahwa kambing ini memang dikhususkan, diniatkan untuk ayah anak yang telah meninggal misalnya.
Maka bagaimana? Di sini ada nas dari fuqaha al-Hanabilah, yaitu ulama-ulama mazhab Hambali, termasuk sebagian ulama Hanafi dan juga mazhab Maliki mengatakan ini diperbolehkan dalam mazhab-mazhab tersebut. Karena kenapa? Karena mereka mengkiaskan terhadap suatu sedekah untuk si mayit. Di saat misalnya kita itu sedekah misalnya 1 juta, 2 juta, 4 juta, kita berikan ke sebuah masjid untuk dijadikan biaya operasional orang ibadah ataupun suatu kajian. Maka di sini menurut mazhab-mazhab tersebut, pahalanya itu sampai kepada si mayit. Sehingga dari hal tersebut dikiaskanlah suatu korban. Tetapi ulama yang lainnya lebih cenderung tidak memperbolehkan kecuali kalau memang ada wasiat. Kecuali memang ada wasiat. Ini adalah yang ketiga. Artinya si mayit ini sebelum dia meninggal, dia berwasiat bahwa nak, misalkan ada orang tua nih, dia bilang ke anaknya sebelum dia meninggal, nak, bahwa kambing ini ataupun tabunganku ini nanti saat sudah waktu kurban, mohon dibelikan seekor kambing. Mohon diberikan seekor kambing. Belum masuk Idul Adha, orang tua meninggal. Maka si anak ini wajib untuk meluluskan wasiat dari orang tuanya yang berbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan bahwa di situ ada suatu wasiat. Ini merupakan suatu jawaban tadi yang dipertanyakan di grup. Kemudian yang dibahas berikutnya oleh beliau rahimahullah adalah waktul udhiyah, yaitu waktu kapan kira-kira ini sudah diperbolehkan untuk nyembelih korban. Di sini al-udhiyah ibadatun muaqqatatun la tujzi'u qabla waqtiha. Jadi udhiyah ataupun korban itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Sudah ada waktunya. Sehingga nggak diperbolehkan ataupun tidak mencukupi suatu penyembelian yang diniatkan korban tetapi tidak tepat pada waktunya ataupun semau-mau dia sendiri. Kapan mulai waktunya? Mulai waktunya adalah ba'da sholatil Id liman yusalluna ka ahlil buldan. Adalah yang pertama, yang waktu awal penyembelihan kurban itu adalah setelah sholat Idul Adha. Berarti setelah kita sholat Idul Adha, kita sudah diperbolehkan untuk menyembelih binatang korban yang rencananya mau kita sembelih. Itu adalah awal waktunya. Apakah diperbolehkan kalau seandainya disembelih sebelum sholat? Tidak diperbolehkan. Ada suatu hadis yang sahih ya ikhwan Nabi Muhammad. Beliau mengatakan di sini wa man zabaha. Sebentar. Di sini man zabaha qabla yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Kita perhatikan di sini man zabaha, barang siapa yang menyembelih qabla yusalliya, sebelum dia salat, falyu'id makanaha ukhra, maka hendaklah dia itu menyediakan pengganti dari binatang korban tersebut, digantikan dengan hewan yang lainnya. Perlu mencari pengganti yang lainnya. Ini satu hadis. Hadis yang lainnya ya ikhwas sekalian adalah hadis ini. Man zabaha qabla salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa min nusuki fi syai'. Barang siapa yang menyembelih korban atau menyembelih hewan qabla salati, sebelum salat Idul Adha, fa innama huwa lahmun, maka sungguhnya itu adalah daging yang dia hidangkan untuk keluarganya, hanya untuk santapan biasa. Laisa min nusuki fi syai', tidak ada pahala ibadah korban di dalamnya. Berarti hewan yang dia sembelih sebelum dia sholat, maka ini tidak dihitung sebagai pahala ataupun ibadah korban. Ini yang perlu ketahui, karena daging tersebut itu adalah daging yang hanya dibuat untuk makan-makan saja, ataupun kalau kampung anak istilahnya dibuat mayoran saja, dibuat pesta saja, tanpa ada suatu unsur ibadah. Apakah nanti ada pahalanya?
Dimungkinkan ada pahala. Dari segi apa? Dari segi kalau seandainya daging tersebut, walaupun tidak mendapatkan suatu pahala korban, tetapi di saat dia sedekahkan kepada orang lain, sebagian ataupun mungkin seluruhnya, dia mendapatkan suatu pahala sedekah walaupun toh bukan pahala korban. Wal afdal, kata beliau, kita perhatikan berikutnya, beliau mengatakan wal afdal, yang lebih utama adalah yuakharuz dzabahu. Yuakharuz dzabahu hatta tantahi al khutbatan. Jadi yang lebih utama adalah penyembelian itu diakhirkan, bukan sekedar selesai sholat saja. Karena kan kalau Idul Adha, Idul Fitri itu kan sholat terlebih dahulu baru kemudian khutbah. Dalam hadis tadi itu, masalah penyembelian korban itu kan terikat dengan masalah sholat. Artinya kalau seandainya habis sholat langsung nyembelih sebelum berkhutbah, sebelum mendengarkan suatu khutbah, penyembeliannya hukumnya sah. Tetapi yang lebih utama adalah hatta tantahi al khutbatan, sampai dua khutbah selesai. Dua khutbah ya ikhwah. Berarti kemungkinan di sini Syekh Muslim rahimahullah, beliau di antara para ulama yang mengatakan bahwa khutbah Idul Fitri ataupun Adha itu adalah dua kali khutbah. Allahu alam. Belum ada cek tentang pendapat beliau. Lianna dzalika fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Jundub ibn Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri thumma khataba thumma dzabaha. Karena tadi ini, kenapa kok dikatakan bahwa menyembelih korban setelah khutbah itu lebih utama? Karena inilah yang dipraktikkan Rasulullah SAW, yang mana saat itu diriwayatkan oleh sahabat Jundub ibnu Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, pada hari Nahar ataupun Idul Adha, Muhammad beliau itu berkhutbah. Setelah beliau berkhutbah, baru kemudian beliau menyembelih korbannya. Jadi ada nilai tersendiri, ada nilai pahala tersendiri yang mana di saat kita itu berkorban atau menyembelih korban kita setelah dilaksanakan suatu khutbah. Kemudian tadi itu kan pembicaraannya adalah masalah kapan dimulai ataupun kapan mulai diperbolehkan untuk berkorban. Kemudian dibahas berikutnya adalah terakhirnya kapan? Wa yantahi waqtul udhiyah bi ghurubis syamsi min akhiri ayyamit tasyriq. Jadi waktu terakhir berkorban itu adalah dengan terbenamnya matahari pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu kan 11, 12, 13 Dzulhijjah. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berarti tanggal 13 bulan Dzulhijjah sebelum matahari terbenam, maka itulah waktu yang memang diperbolehkan kita untuk berkorban. Artinya bagaimana? Artinya kalau seandainya di tanggal 13 ataupun saat tanggal 1 bulan Dzulhijjah, kita belum ada duit sama sekali dan tidak ada rencana sama sekali untuk berkorban. Tahu-tahu kemudian tanggal 13 bulan Dzulhijjah, sebelum matahari terbenam, ada orang bayar utang ataupun ngasih duit ke kita, langsung kita mencari abang-abang yang jualan kambing, kemudian kita beli di sana, kemudian kita sembelih. Apakah sah hukumnya? Sangat sah hukumnya. Karena tanggal 13 bulan Dzulhijjah sebelum matahari terbenam memang waktu untuk nyembelih korban. Berarti hari yang diperbolehkan untuk nyembelih korban itu ada 4 hari. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah yaitu hari Nahar atau Idul Adha, kemudian 11 Dzulhijjah, 12, 13 Dzulhijjah. Sedangkan setelah itu tidak diperbolehkan, diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, adalah hewan apa saja ataupun hewan ternak apa aja yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai korban. Di sini ada 3, yaitu kambing, kemudian sapi ataupun unta. Ada 3 jenis hewan ini yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai suatu korban. Ini sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah SAW. Dan tentunya
ada batasan-batasan usia yang sapi ataupun unta misalnya telah lebih dari 2 tahun, sedang kambing lebih dari setahun. Itu inti dari pembahasan ini. Yang paling utama di sini adalah semua jenis tadi itu yang paling gemuk, wa aktsaru lahman, yang paling banyak dagingnya, wa akmalu khilqatan, yang paling cakep, wa asanuhu manzaran, dan yang paling enak dipandang. Berarti binatang korban itu adalah binatang pilihan. Artinya bahwa seandainya kita duit ada, silakan pilih yang terbaik sesuai dengan budget kita masing-masing. Jangan sampai duit aslinya banyak, cuman membeli kambing yang biasa-biasa saja, walaupun tetap mencukupi suatu pahala korban. Tetapi yang lebih utama adalah yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, dan juga yang paling sempurna dari segi penampilan luarnya. Ini yang dibahas beliau di poin-poin ini. Dan itulah yang dipilihkan oleh Muhammad SAW saat beliau menyembelih 2 ekor kambing yang bertanduk dan berwarna putih, memang gagah. Kemudian yang berikutnya dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah wa tujzi'ul wahid min al-ghanam an syakhsil wahid. Perhatikan bahwa 1 ekor kambing itu dicukup untuk digunakan korban 1 orang. Artinya atas nama 1 orang. Tetapi yang perlu diketahui di sini ya ikhwah, 1 orang di sini saat dia meniatkan untuk 1 keluarganya, sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW, maka itu juga mencukupi. Disetorkan ke panitia 1 nama, cuma orang yang berkorban meniatkan untuk korban dia sama korban keluarganya. Sedangkan sapi mencukupi untuk 7 orang. Mencukupi untuk 7 orang. Berarti tadi itu untuk yang sapi itu kan 7 orang. Artinya per orang dia mendapatkan jatah 1/7 dari sapinya. Maka ini pun sama nanti. Bisa diniatkan untuk 1 keluarganya. Karena 1/7 itu sebagaimana 1 ekor kambing. Ini disampaikan oleh beliau di sini, wa yuzzi'u subu'ul baqari al-ba'iri awil baqarati amma tuzzi'u anhul wahidah minal ghanam. Jadi saat tadi dibahas bahwa 1 ekor kambing ini mencukupi 1 keluarga semuanya, maka yang 1/7 ini dari seekor sapi ataupun unta juga bisa diniatkan untuk mencukupi 1 keluarganya. Kemudian yang dibahas beliau berikutnya adalah ini ada pembahasan masalah joinan dalam membeli ataupun patungan. Tadi juga lihat ini juga masuk dalam pertanyaan tadi itu. Jadi di sini ada 2 hal dibahas oleh beliau, bentuk dari model patungan. Al-ishtirak fi thawabi bi ayyakuna malikul udhiyah wahidan. Jadi patungannya itu adalah patungan pahala. Misalnya yang memiliki kambing itu adalah satu orang. Sedangkan pahalanya dibuat bareng-bareng. Ini diperbolehkan. Kata beliau fahada jaizun. Berarti modelnya adalah model sebagaimana tadi itu yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Malikul udhiyah wahid, yaitu pemilik kambingnya adalah Rasulullah. Cuman pahalanya untuk semua keluarga beliau. Fahada jaizun mahma kathrul ashkhash. Ini diperbolehkan walaupun seberapa banyak pun orangnya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Jadi saat diniatkan untuk semua keluarganya, maka semua keluarga juga mendapatkannya. Tadi itu yang diperhatikan Nabi Muhammad SAW saat beliau menyembelih binatang korbannya, beliau mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, mohon engkau terima ini adalah korban dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan korban dari keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan untuk korbannya umat Muhammad. Ini dasar yang dijadikan pendapat
bahwa tentang patungan pahala itu diperbolehkan. Satu kambing diniatkan untuk satu keluarga. Dan insya Allah semua mendapatkan suatu pahala kurban. Semua mendapatkan suatu pahala kurban. Dan ini pula yang dipraktikkan oleh para sahabat. Karena rojulu ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan karena rojulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti fayakulun wa yut'imun. Jadi seorang laki-laki di zaman Rasulullah itu mereka menyembelih seekor kambing, itu dia menyembelih seekor kambing untuk dia dan juga untuk keluarganya, satu ekor kambing. Kambing tersebut mereka makan dan juga sebagian mereka sedekahkan ataupun berikan makan kepada orang lain. Berarti yang diperhatikan Nabi Muhammad, beliau satu ekor kambing dan juga para sahabat diniatkan untuk semua keluarganya. Itu adalah model patungan yang pertama. Sedangkan patungan yang kedua yang tidak diperbolehkan adalah al-ishtiraku fil mulki, yaitu patungan dari segi kepemilikan. Satu ekor kambing dibeli oleh dua orang. Kemudian diniatkan bahwa kambing tersebut adalah korban dua orang, ataupun kambing ini adalah miliknya dua orang, disetorkan kepada panitia. Fahadha la yajuz, maka ini tidak diperbolehkan. Wala yasihu udhiyatun, dan tidak sah untuk dijadikan sebagai binatang ataupun hewan korban. Kecuali kalau seandainya hewannya itu adalah seekor unta ataupun seekor sapi, maka diperbolehkan untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau maksimal adalah 7 orang. Tetapi kalau kambing hanya atas nama 1 orang saja. Kemudian beliau di sini juga menyampaikan begini. Kenapa kok tadi nggak sah? Kenapa nggak sah? Padahal kan nanti sama-sama disembelihnya dan Allah SWT mengetahui niatnya, kebaikan yang dilaksanakan oleh orang tersebut. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, innahu laisal maqsud min udhiyah mujarradul lahm lil intifa' aw sadaqah. Perhatikan bahwa korban ini ataupun disyariatkannya suatu korban itu bukan sekedar makan daging ataupun disedekahkan saja, tetapi maksud dari korban di sini itu adalah mendirikan suatu syiar dari syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana? Oleh karena itu beliau Nabi Muhammad membedakan antara syatul lahmin sama syatul udhiyah. Beliau membedakan antara daging hewan yang digunakan untuk makan-makan, yaitu tadi yang kita bahas, hewan yang disembelih sebelum sholat, dibedakan dari hewan korban yang disembelih setelah sholat itu adalah korban. Yang disembelih sebelum sholat itu adalah daging biasa yang digunakan untuk makan-makan keluarga. Sehingga di sini ya ikhwas sekalian, bahwa korban itu bukan sekedar daging, tapi untuk mendirikan suatu syiar Islam. Sehingga satu kambing yang atas nama 2 orang tadi itu, atau al-istirah fil mulki, maka itu tidak sah hukumnya. Patungan kepemilikan tidak sah, tetapi patungan pahala itu diperbolehkan. Patungan pahala diperbolehkan. Ini kasus ya ikhwah. Kalau seandainya ada 2 orang ataupun lebih, patungan untuk membeli 1 ekor kambing. Membeli 1 ekor kambing. Tetapi kambing ini nanti untuk diberikan kepada 1 orang, biar digunakan untuk korban, maka ini sah hukumnya. Misalnya ada orang tua, dia belum bisa untuk berkorban, sehingga anak-anaknya patungan, ada 4 anaknya, masing-masing misalnya adalah 2 juta, terkumpul 8 juta, diberikan 1 ekor domba. Kemudian domba ini diberikan kepada orang tuanya, biar bagaimana? Biar digunakan korban oleh orang tuanya, maka ini diperbolehkan.
Maka yang diperbolehkan. Ataupun misalnya ya ikhwah, kalau seandainya kita melihat saudara kita, kandung kita belum berkorban, kemudian kita patungan ngasih, dia baru punya uang 4 juta. Kita nyumbang sebagian 1 juta, 2 juta, biar bisa dibelikan seekor kambing. Maka itu pun diperbolehkan. Kita membantu dia atas nama sedekah. Kambingnya nanti diniatkan oleh dia bahwa itu adalah korbannya dia. Korban dia, bukan korban atas nama patungan dua orang. Itu pun diperbolehkan ya ikhwah. Masya Allah. Ini baru pertengahan, ternyata qadarullah masyafa'al telah sholat isya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya ikhwah. Mohon maaf kemarin baru sebagian sempat anak jawab yang disampaikan di grup tentang sifat sholat Nabi. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua pertanyaan sudah terjawab sebelum pertemuan berikutnya. Semoga urusan kita dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup. Nanti insya Allah anak usahakan sebelum Idul Adha nanti telah terjawab insya Allah. Semoga dimudahkan segala urusan kita. Mungkin cukup sekian yang dari anak ya ikhwah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ataupun kurang pas. Semoga dimaafkan segala kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu mungkin Ana kembalikan ke Fajar, jazakumullahu khair. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabb. Demikian kajian kita kali ini. Kurang lebihnya Ana juga mohon maaf. Kita tutup kajian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.